Selamat siang semuanya. Saya Putri Aisyah Fadia, NPM 030, dan partner saya Dinda Sanur Fitri dengan nama dari Ilmu Kelautan 2018 Universitas Pajajaran dengan mata kuliah Interaksi Atmosfer dan Laut. Hari ini akan itu visualisasi dan analisis fenomena IOD di Samudra Hindia pada tahun 2011 sampai dengan 2012, software IDV. Selanjutnya adalah outline yang kami bawakan. Ada data dan metode, lalu visualisasi, analisis, dan yang terakhir adalah threat of IOD. Oke, untuk latar belakang mengapa kami memilih IOD sebagai fenomena yang kami untuk analisis dan visualisasi, karena IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan salah satu fenomena yang sangat berdampak terhadap kehidupan iklim secara global. Lalu IOD juga, dengan mengetahui IOD, kita mampu memprediksi curah hujan tinggi dan bencana lainnya yang bersifat merugikan, dengan harapan kita bisa mempreventasi dan juga menghindari hal tidak kita inginkan. Next, kemudian masuk ke bagian data dan metode. Untuk software yang kita gunakan itu adalah IDV, Integrated Data View. Kemudian data yang kita gunakan itu dengan mendownload data dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Kemudian kami berdua ini memvisualisasikan dua parameter, diantaranya ada angin dan juga SST. Untuk satelit yang digunakan itu tertera di PPT ya. Sorry, ya di sini. Kemudian untuk time series-nya itu kita mulai pada Desember 2011 sampai November 2012 di Samudra Hindia. Jadi 1 tahun. Nah, ini merupakan visualisasi secara keseluruhan dari angin dan SPL. Bisa dilihat. Kita masuk ke yang satu persatunya. Nah, ini visualisasi dari angin pada Desember 2011. Untuk pergerakan anginnya itu, si angin ini bergerak dari barat ke timur ya. Ini ke bawah gitu. Kemudian untuk SST-nya. Untuk SST sendiri, tadi di slide sebelumnya di range suhu dari SST itu sendiri. Bisa kita ketahui range-nya tuh ada dari suhu sampai dengan 32 derajat, namun secara keseluruhan rata-rata suhu selama mencapai hanya 30 derajat maksimal. Lanjut ya ke visualisasi selanjutnya. Ini untuk sampai bulan Februari itu tidak terlalu ada banyak perubahan ya. Bisa dilihat. Nah, tapi untuk di bulan Maret ini terjadi perubahan. Untuk angin sendiri terjadi perubahan arah gerak angin dari timur ke barat. Seperti pada gambar. Dan untuk SST-nya pun bagaimana? Untuk SST sendiri, SST mengikuti arah pergerakan. Jadi kemana arah angin bergerak, SST-nya pasti ngikutin kayak tadi yang disebutkan, angin bergerak dari timur ke barat. Seperti yang bisa dilihat juga pada slide bulan Maret, suhu permukaan akan naik ke atas mengikuti arah gerak angin. Ya. Next. Nah, bisa dilihat perubahannya. Perbelokan untuk angin ada pergerakan ya. Perbelokan arah. Oke. Nah, untuk puncaknya itu berada di bulan Agustus ya.
Untuk angin sendiri bisa dilihat dari warnanya. Warnanya itu menjadi merah. Merah di sini artinya kecepatannya yang cukup tinggi. Seperti itu. Di sini merupakan puncak dari iode positif. Untuk SST sendiri bisa dilihat suhunya mulai menurun ya, bisa dilihat juga dari warna biru yang lambat laun akan naik ke atas ke Samudra Hindia bagian timur secara keseluruhan. Ya. Next. Nah ini tuh. Oke. Masuk ke analisis keseluruhannya. Ada analisis. Dilihat iode dapat ditandakan karena adanya perubahan suhu selama kurun waktu yang lama. Jejak iode atau pada saat Maret, April, Mei, angin khatulistiwa berbalik arah dari barat ke timur yang menyebabkan SST ya Samudra Hindia itu mendingin dan hangat di bagian barat. Begitu pula anomali suhu pada fase puncak iode. SPL berubah seiring pergerakan angin yang menuju ke barat, yang menyebabkan bagian timur Samudra Hindia mendingin. Bisa dilihat suhu warnanya berubah seiring berjalannya bulan. Warnanya didominasi oleh warna biru, yang berarti itu suhunya menurun ya. Angin sepanjang pantai timur yang berada di dekat Pulau Sumatera juga mengindikasi adanya upwelling di bagian timur Samudra Hindia yang pendinginan SST di Pulau Sumatera. Yang terakhir ada anomali pada sea surface temperature dan distribusi tekanan atmosfer memiliki dampak signifikan pada iklim regional. Disebutkan juga pada data presipitasi yang membuktikan bahwa curah presipitasi menurun di bagian timur atau yang dekat dengan Sumatera dan meningkat pada bagian barat Samudra Hindia. Nanti sebab-sebab dari presipitasi menurun atau meningkat ini bisa dijelaskan di akhir slide, yaitu threat of iode. Boleh dilanjut dulu, Dinda? Kemudian ini merupakan ilustrasi ya dari iode positif. Bisa dilihat dari gambar pergerakan anginnya. Seperti itu. Oke, next. Yang terakhir ada threat of iode atau ancaman dari iode. Jadi seperti yang disebutkan tadi, presipitasi pada Samudra Hindia bagian timur berkurang, yang mana bisa mengindikasi terjadinya kekeringan dan juga presipitasi atau curah hujan di bagian barat Samudra Hindia meningkat, yang juga bisa menyebabkan di bagian Afrika di hujan lebat yang bisa juga menyebabkan kebanjiran. Efek dari iode ini atau ini tidak terjadi di dua daerah saja, banyak di India, di Bangladesh, di Thailand, di Vietnam, dan lain-lain pun bisa dari iode tersebut. Lalu iode pada tahun 2012 ini banyak jurnal yang mengatakan bahwa salah satu iode terkuat. Walaupun durasinya yang pendek, melihat durasinya yang pendek, iode pada tahun 2012 ini dikatakan iode yang cukup kuat. Ya, mungkin cukup segitu. Ya, oke. Baiklah, sekian pemaparan dari Big Project kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, kami tutup dengan sampai jumpa.